Selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada program kesehatan yang kelihatannya bagus banget di atas kertas, tapi pas diterapkan di masyarakat kok gagal? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar sampai ke akarnya. Kita akan belajar gimana caranya menemukan masalah bareng masyarakat, bukan sekedar datang dan mendikte untuk mereka, karena dari situlah pemberdayaan yang sesungguhnya bisa dimulai. Halo, perkenalkan, saya Dr. Harnia. Saya adalah pengampu mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat 2 di Universitas Pejuang Republik Indonesia. Sehari-hari, saya banyak berdiskusi dengan mahasiswa tentang topik ini, dan saya lihat betapa vitalnya pemahaman yang akan kita bahas bersama hari ini. Saya senang sekali bisa memandu Anda semua dalam perjalanan singkat ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan kupas dulu tantangan utamanya. Kenapa sih ini penting? Lalu, kita masuk ke solusinya, yaitu metode PRA. Setelah itu kita akan lihat gimana cara melakukannya, skill apa yang kita butuhkan, dan yang terakhir, kita akan bahas fondasi dari semuanya, yaitu kepercayaan. Siap ya? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita loncat ke solusi-solusi canggih, penting banget untuk kita sama-sama paham apa sih sebenarnya masalah mendasar yang sering bikin program-program bagus itu jadi layu sebelum berkembang di lapangan. Ini dia pertanyaan intinya. Kenapa ya banyak sekali program yang didanai besar, direncanakan dengan matang, tapi begitu tim proyeknya pulang, programnya ikut pulang juga? Seolah-olah program itu adalah benda asing yang ditolak sama sistem imun komunitas. Ada yang salah di mana ya? Nah, coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu model lama top-down. Para ahli datang, menentukan semua, dan masyarakat cuma jadi objek. Hasilnya, solusinya seringkali nggak pas, nggak nyambung sama kebutuhan nyata. Tapi sekarang, lihat yang di kanan, pendekatan partisipatif. Ini game changer-nya. Masyarakat bukan lagi objek, tapi mitra. Kebutuhan digali bareng-bareng, solusinya jadi milik bersama, dan akhirnya berkelanjutan. Beda banget kan? Oke, dari sinilah kita masuk ke bagian kedua, yaitu solusinya. Kalau kita setuju bahwa partisipasi itu adalah kuncinya, maka ada sebuah alat yang ampuh banget untuk membuka pintunya. Namanya adalah PRA. Yuk kita kenalan lebih jauh. Jadi, apa sih PRA itu? Singkatnya, Participatory Rural Appraisal atau PRA itu bukan cuma sekedar teknik. Ini adalah sebuah cara berpikir, sebuah filosofi. Bayangin deh, kita nggak datang ke desa bawa toa buat ceramah, tapi kita datang bawa telinga dan hati buat mendengar. PRA itu memberikan panggung buat masyarakat untuk jadi aktor utama, bahkan sutradara, untuk perubahan di komunitas mereka sendiri. Dan ini adalah inti dari segalanya, pergeseran peran. Kita harus lepas jubah ahli yang merasa paling tahu segalanya, dan kita pakai topi baru sebagai fasilitator. Tugas kita bukan lagi ngasih ikan, tapi ngajarin cara membuat pancing yang paling pas buat mereka. Ini pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Oke, konsepnya udah dapat nih. Sekarang, gimana cara ngerjainnya? Yuk, kita masuk ke bagian ketiga yang lebih praktis, lebih daging. Kita akan lihat langkah-langkah konkretnya di lapangan. Proses PRA ini bisa kita lihat sebagai sebuah perjalanan dengan 6 perhentian. Coba perhatikan baik-baik. Langkah kedua itu membangun hubungan. Bahkan sebelum kita mulai kumpulin data, ini nunjukin kalau hubungan manusia itu adalah fondasinya. Baru setelah itu kita kumpulkan data, analisis bareng-bareng, bikin rencana, sampai evaluasinya pun dilakukan bersama. Ini sebuah siklus yang hidup, bukan daftar tugas yang kaku. Nah, menjalankan 6 langkah tadi itu bukan sekedar ngikutin buku panduan. Ada rasanya, ada seninya. Makanya, di bagian keempat ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih mirip seni daripada sains, yaitu seni memfasilitasi sebuah kelompok. Ini prinsip yang harus kita pegang erat-erat. Tugas kita sebagai fasilitator itu seperti dirijen sebuah orkestra. Kita memastikan semua alat musik berbunyi harmonis, temponya pas, tapi kita tidak memainkan biolanya sendiri. Kita memandu prosesnya, tapi keputusan akhir tetap di tangan para musisi, yaitu masyarakat. Terus gimana caranya? Anggap aja kita punya satu kotak peralatan. Isinya macem-macem. Ada FGD untuk ngobrol mendalam. Ada brainstorming buat mancing ide-ide liar yang segar. Ada pemetaan partisipatif, di mana masyarakat gambar sendiri peta desa mereka, lengkap dengan aset dan masalahnya. Bahkan ada role play, biar kita bisa benar-benar merasakan jadi orang lain. Keren kan? Kenapa ya semua teknik tadi itu efektif banget? Jawabannya ada di satu kata, andragogi. Ini adalah ilmu tentang cara orang dewasa belajar. Beda sama anak-anak, orang dewasa itu nggak bisa kita jejali informasi begitu aja. Mereka pasti nanya, ini relevan nggak sih buat hidup saya? Atau ini nyambung nggak sama pengalaman saya? Nah, PRA menjawab semua pertanyaan itu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya kan? 2 kata kunci, keterlibatan langsung, dan relevansi.
Tanpa dua hal ini, program pemberdayaan itu cuma jadi acara seremonial. Tapi kalau ada dua hal ini, dia bisa jadi sebuah gerakan perubahan dari dalam. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Kalau semua langkah dan teknik tadi itu adalah kerangka dan dinding bangunannya, maka yang akan kita bahas ini adalah fondasinya. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi tampaknya semua akan runtuh. Kita bicara tentang kepercayaan. Ini kalimat yang mungkin harus kita cetak besar-besar dan tempel di meja kerja kita. Pada akhirnya, secanggih apapun rencana yang kita buat, ukuran sukses yang sebenarnya adalah seberapa kuat hubungan yang berhasil kita jalin. Rencana bisa berubah, bisa gagal, tapi hubungan yang kuat dan tulus akan selalu menemukan jalan. Lalu gimana cara praktis membangunnya? Kita bisa pegang 3 tiang utama ini. Pertama, kepercayaan, yang lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kedua, komunikasi yang terbuka, artinya kita siap mendengar kritik dan masukan, bukan cuma mau dengar yang baik-baik saja. Dan ketiga, kegiatan kolaboratif, artinya kita ikut kerja bareng, ikut kotor-kotoran, bukan cuma jadi mandor. Dan inilah tujuan akhir dari semua kerja keras kita. Sukses itu bukan pas laporan kita diterima. Sukses itu adalah ketika kita melihat masyarakat sudah bisa berjalan sendiri, mandiri, dan punya daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan sejati itu tumbuh dari dalam, bukan ditempel dari luar. Sebagai penutup, saya nggak akan memberikan ringkasan. Justru saya ingin melempar sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Bayangkan, besok Anda ditugaskan ke sebuah komunitas yang baru. Coba lupakan sejenak semua teori yang rumit. Apa satu hal paling sederhana, paling nyata yang akan Anda lakukan di 1 jam pertama Anda di sana untuk mulai menanam benih kepercayaan? Jawabannya ada di dalam diri Anda masing-masing. Terima kasih banyak.